Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'syarul muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada season yang kedua ini kita kembali melanjutkan kajian dari tema kita 7 kewajiban seorang muslim. Kita sampai pada bahagian yang kedua, yaitu kewajiban mencintai. Setelah yang pertama adalah tahapan mengilmuinya. Kemudian di dalam peringkat tahapan yang kedua yang tadi telah kita jelaskan, beliau mengatakan wa kufru man karihah, dan kafirnya orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahapan yang kedua mencintai, di dalam kita mengibadahi Allah, kewajiban yang kedua adalah mencintai. Maka lawannya kita tidak boleh membenci. Membenci apa yang disyariatkan, apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Maka orang yang tidak melaksanakan sebagian syariat itu lebih ringan daripada orang yang membencinya. Ya. Misalnya ada orang yang tidak membagi harta warisnya sesuai dengan syariat Islam. Ya, karena hawa nafsunya, karena syahwatnya, dia berdosa. Dia berbuat kezaliman karena tidak menunaikan hak yang semestinya dia tunaikan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya anak perempuan mendapatkan setengah bagian, dia pukul rata semuanya supaya adil menurut dia. Maka ini haram. Dia berdosa, dia menzalimi. Ya, karena di dalam Islam bagian anak perempuan itu setengah dari bagian anak laki-laki. Apa yang Allah bagi adalah keadilan. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini jangan merasa sok pintar dari Allah. Nah, kalau dia melakukannya karena memperturutkan hawa nafsu, dia dosa. Tapi kalau dia melakukannya karena benci kepada syariat warisan di dalam Islam, dia meyakini bahwa pembagian warisan di dalam syariat Islam itu enggak adil, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sebab ini adalah pembangkangan, penolakan. Dan ini bertolak belakang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam ayat ini, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Apa akibatnya? Fa ahbata a'malahum. Maka Allah akan membatalkan, Allah akan membinasakan semua amal-amal perbuatannya. Enggak ada orang yang amalannya seluruhnya dihapuskan oleh Allah melainkan orang yang kafir. Kalau selama dia muslim, maka tidak mungkin amalannya seluruhnya dibatalkan oleh Allah, dihapuskan, dibinasakan oleh Allah. Maka ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang menolak syariat. Ada perempuan, dia benci syariat poligami, kafir. Kafir. Mau gelarnya doktor, profesor, kalau dia menolak syariat poligami, membenci syariat poligami,
hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dalilnya apa ayat ini? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah batalkan semua amalan mereka. Tapi kalau ada perempuan, wanita yang mengatakan, saya nggak benci Ustadz, cuma saya nggak sanggup, saya nggak bisa, saya cemburuan. Ya kalau ini nggak apa-apa. Ya. Sehingga kalau saya cari suami yang nggak poligami lah, gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia sudah menjadi seorang istri, dia minta cerai kepada suaminya karena suaminya poligami, alasannya karena suaminya poligami, haram. Itu bukan alasan yang syar'i. Nabi SAW melarang seorang wanita untuk meminta suaminya menceraikan istrinya yang lain karena suaminya poligami. Tapi kalau karena suaminya melakukan kezaliman, tidak melakukan hak yang sepantasnya dia berikan secara adil kepada istri-istri yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka ini sampai pada tingkat memang tidak diharapkan suami tersebut bisa berbuat adil, istri boleh meminta cerai. Ini pembahasan syariat, ya. Maka yang paling bahaya itu adalah menolak, membenci. Tingkatnya adalah kekafiran. Ada orang yang nggak sholat. Ada orang yang sholat tapi dia sholat dalam keadaan dia mengingkari kewajiban sholat. Mana yang lebih parah? Kalau orang hanya sekedar nggak sholat, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara kafir atau tidaknya. Ya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, apalagi sampai benci amalan sholat, itu hukumnya kafir, keluar dari Islam dengan kesepakatan semua para ulama. Ya. Ini masalah keyakinan. Maka tidak boleh seorang hamba membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda nggak sanggup, jangan membenci. Ya. Kalau Anda belum bisa mengamalkannya, jangan membenci. Karena membenci apa yang diturunkan oleh Allah adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, al-martabatu tsalitsa, yang ketiga, al-azmu 'alal fi'l, bertekad untuk melaksanakan. Wa katsirun minan nas 'arafa wa ahabba. Banyak di antara manusia itu mengerti, mengilmui dan mencintai. Walakin lam ya'zim, namun dia tidak mempunyai tekad untuk melaksanakannya. Khaufan min taghayyuri dunya, karena khawatir dunianya akan berubah. Nah, ini yang sering sekali membuat seseorang tidak jadi mengamalkan kebaikan, tidak jadi melaksanakan sebuah ibadah. Ya. Dia mempunyai ilmunya, kemudian dia juga mencintainya, tapi karena tidak mempunyai tekad yang kuat untuk berjibaku di dalam mengibadahi Allah, apalagi disertai dengan kekhawatiran bahwa dunianya akan berubah, akhirnya dia tidak jadi mengamalkan hal tersebut. Ya. Maka tekad itu harus dipunyai. Siap untuk berjibaku di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala resikonya. Kalau Anda beragama tanpa resiko, nggak ada. Nggak ada orang yang ingin mendekat kepada Allah tanpa resiko.
Karena berjalan di atas jalan yang Allah ridhai ini banyak musuhnya, banyak lawannya, banyak orang yang gak senang, banyak penghalangnya, membutuhkan pengorbanan. Ya, bisa jadi yang memusuhinya, yang menghalanginya adalah keluarga kita sendiri, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin paman kita, mungkin keponakan kita, mungkin karib kerabat kita yang lain. Ya. Tidak mungkin beragama tanpa rintangan, tanpa risiko. Bahkan para nabi telah mengalami semua yang mengerikan di dalam menjalankan agama ini. Di antara mereka ada yang diusir dari kampungnya. Di antara mereka ada yang dikejar-kejar. Untuk apa dia dikejar-kejar? Mau dikasih hadiah? Di antara para nabi itu ada yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Ada yang dipenggal kepalanya. Ada yang digergaji. Makanya ketika sahabat-sahabat mengeluh kepada Nabi SAW akan beratnya siksaan orang-orang musyrikin Quraisy, tatkala itu beliau berada di bawah naungan Ka'bah, datang Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu an kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyampaikan kepada beliau betapa beratnya siksaan orang-orang musyrik Quraisy. Maka Nabi menghibur para sahabatnya dengan mengatakan bahwa orang-orang terdahulu ada di antara mereka yang digergaji dari atas kepalanya sampai ke bawah terbelah dua. Ada yang digaruk dengan garukan dari besi, dipisahkan antara daging dengan tulangnya. Tapi mereka sabar. Karena agama ini pasti mengandung resiko. Kita mencari sesuap nasi aja banyak resikonya. Kadang kita bercucuran air mata hanya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Ya, bercucuran keringat hanya untuk mencari nafkah. Lah ini memperjuangkan agama, mendekat kepada Allah, pasti banyak risikonya. Kalau kita nggak mempunyai tekad yang kuat untuk berjibaku di dalam beragama kepada Allah, nggak jadi. Harus siap. Ya. Walaupun dunia kita akan berubah, banyak orang yang nggak suka. Asal ketidaksukaan mereka itu bukan karena kesalahan kita. Kalau karena kesalahan kita yang mungkin terlalu kaku, terlalu berlebihan, cara-cara yang tidak hikmah, nah ini yang harus kita perbaiki, kita introspeksi diri. Tapi meskipun begitu, ya, walaupun kita sudah berupaya sebaik-baiknya menjalankan agama ini dan menyampaikannya kepada manusia, pasti akan ada orang-orang yang tidak suka, tidak senang. Maka ini harus menjadi perhatian. Harus mempunyai tekad yang kuat. Beliau seolah-olah tahu, orang-orang yang tidak mempunyai tekad itu sering sekali dia menjauh dari kebaikan yang sudah dia tahu, yang sudah dia cintai, karena khawatir dunianya berubah. Apalagi kalau dia mempunyai pengaruh, ya, orang dipandang, terpandang. Orang yang mempunyai suara di tengah-tengah masyarakat. Orang yang mempunyai kedudukan. Kadang dia takut untuk mengamalkan apa yang dia sudah tahu dari agama Allah ini, yang dia pun juga mencintainya, karena khawatir kehilangan kedudukannya dan pengaruhnya. Atau kalau dia mempunyai mata pencarian, khawatir bahwa mata pencariannya hilang. Sehingga ketika tekad itu tidak kuat, tidak membatu seperti karang yang ada di tengah laut, maka sering sekali kita menjauh dari kebaikan yang sudah kita ketahui dan bahkan kita mencintainya, karena kita khawatir dunia kita berubah. Banyak kesulitan yang nanti akan kita alami.
Membayangkannya saja kadang kita ngeri gitu, sehingga udahlah, nggak usah terlalu serius deh ngajinya, nggak usah terlalu serius hijrahnya. Ya, kalau sekarang kan istilahnya hijrah gitu ya, nggak usah terlalu serius deh beragamanya, resikonya terlalu besar. Akhirnya dia menarik diri dari kebaikan, dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang harus mempunyai tekad, harus kuat tekadnya. Maka untuk memperkuat tekad, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Anda itu siapa? Memang kita tidak bisa bersandar dan mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita. Ada zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun, yang kalau kita bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya, berlindung kepadanya, maka kita akan diberinya kekuatan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata sebagian salaf, wa may yatawakkal 'ala Allah man arada ay yakuna qawiyan falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, hendaknya dia bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah menegaskan barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkannya. Maka mintalah kekuatan itu kepada Allah. Kuatkan tekad dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Shaddad bin Aus, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengajarkan kepada Shaddad bin Aus, ya Shaddad, wahai Shaddad, apabila engkau melihat manusia yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka berlomba-lomba menyimpan emas dan perak. Kita khawatir dunia kita hilang. Orang berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Bahkan banyak yang tidak peduli sama agama, yang penting harta. Ya. Semua cara mereka tempuh. Gak peduli mana yang halal, mana yang haram. Kita lihat di samping kita banyak orang-orang yang mendapatkan dunianya. Ya. Ada yang setiap tahun ganti mobil, ada yang setiap waktu punya investasi tanah yang banyak, rumah yang besar. Ya. Kita dari dulu masih kontraktor gitu. Iya kan? Artinya pindah-pindah kontrak. Gak usah berkecil hati. Ya, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terpenting adalah kita berpegang kepada agama, harus dengan tekad yang kuat. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mencari kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau kepada Shaddad, wahai Shaddad, idza ra'aitan nas, apabila engkau melihat manusia yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka berlomba-lomba untuk menyimpan emas dan perak. Ya. Kata Nabi, bacalah, ucapkanlah beberapa kalimat yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Doa yang sangat luar biasa. Yaitu beliau mengajarkan kepada Shaddad untuk mengucapkan Allahumma, ya Allah, inni as'aluka ats-tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu ats-tsabat fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan di dalam urusanku, baik dalam urusan agamaku, demikian pula dalam urusan duniaku. Ya Allah, berilah aku keteguhan, kokoh
di dalam urusan agamaku dan juga di dalam urusan duniaku. Wal azimata 'ala rusyd, dan berilah aku kekuatan tekad di atas petunjukmu. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu hal-hal yang membawa kepada rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, dan aku mohon kepadamu ya Allah amalan-amalan yang selalu membuat datangnya keampunanmu. Was'aluka syukra ni'matik. Ya Allah, buatlah aku selalu syukur akan nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan berikanlah kepadaku ya Allah tidak hanya sekedar ibadah, tapi buatlah aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma inni as'aluka qalban sadiqa, qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Wa lisanan sadiqa, dan aku mohon kepadamu ya Allah lisan yang jujur, yang tidak berdusta. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan yang engkau tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau tahu. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu dari setiap dosa yang engkau tahu yang telah aku perbuat. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sungguhnya engkau adalah Zat yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Ini doa yang luar biasa. Mencari kekuatan dari Allah dan kemapanan tekad untuk berada di atas agamanya. Ya, sehingga kita tidak khawatir kehilangan dunia hanya karena kita lebih ingin serius di dalam beragama kepada Allah. Carilah kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beragama butuh tekad yang kuat. Kalau enggak, ya seperti kerupuk dimasukkan air, melempem. Ya, loyo, lesu, lemah. Maka dia butuh kekuatan tekad, dan itu bisa dia minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuatkan hati kita. Nah, makanya dalam urusan-urusan dunia, kalau Anda sudah serius beragama, dalam urusan-urusan dunia itu jangan melihatnya ke atas, lihatnya ke bawah. Iya kan? Kalau melihatnya ke atas, setiap waktu ngelus dada. Aduh, kok saya gini terus ya? Orang hartanya banyak, saya dapat apa gitu. Ini gara-gara ngaji terus nih gitu. Akhirnya ngajinya yang disalahkan. Maka butuh kekuatan. Lihat ke yang ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, kalau Anda dalam sehari cuma makan sekali, lihat masih banyak orang di sana yang nggak makan. Kalau Anda cuma punya sepeda ontel, lihat masih banyak orang yang hanya bisa berjalan kaki. Maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang keempat, al-martabatur rabi'ah, al-amal, mengamalkannya. Wa katsirun minan nasi idza azama wa amila. Kebanyakan dari manusia itu apabila telah bertekad dan mengamalkan. Wa tabayyana 'alaihi man yu'azzimuhu min syuyukhin aw ghairihim tarakal amal. Kemudian tampak olehnya ada orang yang dia agungkan, baik itu berupa guru atau yang selain mereka, maka dia tinggalkan amalan tersebut. Ya, meninggalkan amalan karena takut terhadap manusia. Nah, sebagian orang dia tahu kebaikan, dia mencintai kebaikan, bahkan sudah dia amalkan kebaikan itu, lalu dia tinggalkan. Kenapa? Teman-temannya nggak suka kalau dia seperti itu. Atau ada guru ngajinya yang dia muliakan, nggak cocok dengan amalan itu. Ya. Meninggalkan amalan karena manusia itu nggak boleh
sebagaimana kita nggak boleh beramal karena manusia. Meninggalkan amalan karena manusia nggak boleh, sebagaimana kita tidak boleh beramal karena manusia. Nah, jadi yang berikutnya adalah mengamalkan. Kalau sudah dia amalkan, ya udah. Ada orang senang, ada orang nggak senang, peduli amat. Kalau itu adalah kebaikan dan ibadah kepada Allah, diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW, yakinlah dengan jalan tersebut. Makanya diingatkan oleh ahlul ilm bahwa jalan kebenaran ini memang bukan jalan yang dipenuhi dengan taburan bunga. Bukan jalan yang dibentangkan padanya permadani. Nggak ada karpet merahnya. Jalan agama ini adalah jalan yang memang sedikit orang yang mau mengamalkannya. Mereka mengatakan la taghtar bi kathratil halikin wa qillatis salikin. La taghtar bi kathratil halikin. Jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang menjauh dari jalan agama ini, dari jalan sunnah Nabi SAW. Akan banyak orang yang menjauh daripadanya. Engkau jangan terpedaya, jangan ikut-ikutan orang banyak. Banyak itu belum tentu benar. Wala tastauhish bi qillatis salikin. Dan jangan engkau merasa ngeri kalau yang menjalani jalan kebenaran, jalan sunnah Nabi ini adalah hanya segelintir manusia, orangnya dikit. Karena memang itu sudah menjadi sunnatullah. Ya. Maka kita harus beramal karena Allah, bukan karena manusia. Kalau beramalnya karena manusia, orang yang kita beramal karenanya itu nggak ada, akhirnya amalan itu kita tinggalkan. Atau karena takut kepada manusia, akhirnya amalan itu kita tinggalkan. Beramallah karena Allah. Maka al-martabatul khamisah, tingkatan yang kelima, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru' khalisan shawaba. Ya. Bahwa amalan tersebut harus secara ikhlas dan benar. Ya. Kata beliau, anna katsiran mimman 'amila, banyak dari orang yang beramal la yaqa' khalisan, amalnya tidak ikhlas. Fa in waqa'a khalisan lam yaqa' shawaban. Jika memang dia melakukannya dengan ikhlas, tetapi dia tidak melakukannya dengan benar. Ya, ikhlas itu adalah tauhid. Kita benar-benar beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqas samawati wal alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Ya. Kalau banyak kemudian baik, ya tambah bagus. Yang jadi masalah cuma banyak tapi nggak baik. Kok ada amalan yang nggak baik, Ustadz? Masa ada ibadah yang nggak baik? Ya ada. Kalau ibadah itu tidak ikhlas dan tidak benar. Kalaupun ikhlas tidak benar, itu tidak baik. Atau benar tapi tidak ikhlas, juga tidak baik. Dia harus ada dua syaratnya, ikhlas dan benar. Makanya kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengenai firman Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata beliau, maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuh. Siapa di antara kalian amalannya yang paling ikhlas dan paling benar? Ditanyakan kepada beliau, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh?
Maksudnya amalan yang paling ikhlas dan paling benar itu seperti apa? Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amalan kalau dilakukan secara ikhlas tetapi tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Wa in kana shawaban, kalau amalan itu benar, wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Namun tidak ikhlas, meskipun benar juga tidak diterima. Lalu kata beliau, hatta yakuna khalisan shawaba. Amalan itu diterima oleh Allah sampai amalan itu benar. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua benar. Lalu kata beliau, wal khalis, amalan yang ikhlas itu maka lillah, yang memang niatnya karena Allah. Was-shawab maka ala sunnah, dan yang benar itu selama amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian orang agak alergi gitu ya mendengar istilah-istilah sunnah. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Memang apaan sunnah? Ya, Anda nggak benar agamanya tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membawa agama itu adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Nabi, pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk, orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa orang enggan yang tidak mau masuk surga itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mau taat, mau mengikutiku, mau meneladaniku, mau menjalani sunnahku, masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang mendurhakaiku, menjauh dari tuntunanku, tidak mau mengikuti sunnahku, maka itulah orang enggan yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka syaratnya dua. Pertama ikhlas, yang kedua di atas sunnah. Di atas sunnah. Nah, kemudian yang keenam, at-tahdhir min fi'li ma yahbituh. Berhati-hati dari memperbuat apa yang bisa membatalkan amalan tersebut. Kata beliau, annas salihin, orang-orang saleh itu yakhafuna min hubutil amal. Mereka khawatir akan ditolaknya amalan mereka, batalnya amalan mereka, binasanya amalan mereka. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan-amalan kalian menjadi batal dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Surah Al-Hujurat ayat yang ketiga atau ayat yang kedua. Wa hadza min aqallil asya fi zamanina. Dan ini adalah perkara yang sangat jarang, sangat sedikit di masa kita ini. Ya. Banyak orang yang beramal, beribadah, tapi dia nggak peduli dengan hal-hal yang bisa membatalkan amalannya dan ibadahnya. Makanya banyak pembahasan tentang syariat. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bab pembahasan masalah syirik, jangan bahas-bahas masalah yang seperti itu. Datang perpecahan, membuat perpecahan. Apalagi kalau membahas bid'ah, senyap. Gak usah disinggung-singgung, nanti berpecah belah. Ya, yang enak-enak aja lah, yang tidak mendatangkan perselisihan dan perdebatan. Jadi cuma mau bicara tentang mana yang berupa syariat, hal yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, tapi tidak mau berbicara tentang hal-hal negatif yang justru nantinya bisa berdampak kepada ibadah-ibadah yang mereka laksanakan. Ya. Nah, ini adalah hal yang salah, yang keliru. Ya, seorang dalam mempelajari Islam di dalam babul amal, dia
harus mempelajari tentang amalan-amalan yang disyariatkan, dan dia juga harus mengerti perkara-perkara apa saja yang bisa membatalkan amalannya. Ya. Oleh karena itu, seorang tidak boleh merasa aman. Maka dikatakan di dalam sebagian riwayat hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati, aku tahu beberapa kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang kelak di hari kiamat, bihasanatin amthali jibali tahamah bidhan, mereka datang di hari kiamat kelak dengan kebaikan-kebaikan semisal gunung Tihamah yang besar. Lalu kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, fayaj'aluhallah haba'an manthura. Amalan yang sebesar gunung tadi Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Thauban, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri kaum tersebut kepada kami. Jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Terangkan kepada kami ya Rasulullah, supaya kami tidak termasuk dari golongan mereka sehingga kami melakukannya dalam keadaan kami tidak menyadari. Kata Nabi, amma innahum ikhwanukum. Mereka itu, kata Nabi, adalah saudara-saudara kalian, sesama kaum muslimin. Wa min jildatikum, dari bangsa kalian, dari golongan kalian. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Mereka melaksanakan salat malam seperti kalian melaksanakan salat malam. Walakinnahum aqwamun, tetapi mereka itu adalah suatu kaum, mereka adalah beberapa kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka sudah bersepi-sepi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah, mereka langgar. Ibadah jalan terus, tapi hal-hal yang membatalkan amalan mereka jalan terus. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ya Masya Allah. Tapi syiriknya ya juga. Ya, meminta-minta ke kuburan wali. Misalnya. Bid'ahnya juga jalan. Maksiatnya juga masih. Nah itu bahaya. Bisa amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di yaumil qiyamah dia menjadi orang yang bangkrut, tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang saleh mengkhawatirkan bahwa amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Jangan cepat merasa puas. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika turun ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah melaksanakan amalan yang mereka laksanakan dan hati mereka merasa takut bahwa mereka akan dipulangkan kepada Allah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh ayat tersebut? Yaitu orang-orang yang mereka berzina, mereka mencuri, meminum khamar, sehingga mereka takut kalau dipulangkan kepada Allah karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Kata Nabi, la ya bintas Siddiq. Ya, bukan itu yang dimaksud oleh Allah, wahai bintas Siddiq, anak wanitanya As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, anak wanitanya Abu Bakar. Walakinnahu rajul, tetapi kata Nabi yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah seseorang yasum wa yatasaddaq wa yusalli, seorang yang dia berpuasa, dia bersedekah, dia salat, wa huwa yakhaf alla yutaqabbala min, sementara dia terus merasa takut bahwa amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara para sahabat, mereka itu sangat takut akan kemunafikan.
beramal secara zahir tapi hatinya masih ingkar kepada Allah. Sampai dikatakan oleh seorang tabi'in yang mulia Abdullah bin Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah, aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih, setiap mereka mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Sekarang ini kalau kita berbicara tentang kemunafikan, sering sekali hati kita tertuju kepada orang lain. Wah, bukan saya tuh. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat kemunafikan, selalu jari jemari kita ini menunjuk kepada orang lain. 1 untuk orang, 4 untuk kita. Kalau para sahabat enggak. Justru mereka mengkhawatirkan kemunafikan itu ada pada diri mereka. Karena mereka selalu takut kalau mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, seorang mukmin itu jama'a baina ihsanin wa isfaq. Seorang mukmin yang baik mengumpulkan antara selalu berbuat amalan saleh dan merasa takut kalau dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal munafiq, kata beliau, adapun seorang yang munafik, jama'a baina isa'atin wa amnin. Seorang munafik itu mengumpulkan antara isa'ah, dia berbuat jahat, dia berbuat buruk, dia berbuat kemaksiatan, tapi dia merasa aman bahwa dirinya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa yang bisa membatalkan amal. Yang paling berbahayanya adalah kekufuran dan kesyirikan. Ya. Yang kedua, kebid'ahan. Bid'ah itu membatalkan amal enggak? Kalau kekufuran dan kesyirikan membatalkan semua amal, orang itu menjadi kafir, keluar dari Islam. Kalau kebid'ahan memang tidak membatalkan semua amal, dia hanya membatalkan amalan bid'ah yang dilakukannya. Kecuali kalau bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat dia keluar dari Islam. Semacam mengatakan Al-Quran adalah makhluk, atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bid'ah-bid'ah yang mengkafirkan. Nah, yang ketiga yang juga berpengaruh kepada amal, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan secara tersembunyi. Ya, seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi. Hadis Thauban radhiyallahu an. Yang ketujuh, as-sabatu 'alal haq, yaitu teguh di atas kebenaran. Wal khaufi min su'il khatimah. Wal khaufu min su'il khatimah, dan khawatir kalau dia mendapati su'ul khatimah. Nah, kata beliau, hadza min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun. Ini termasuk perkara yang paling besar yang ditakuti oleh orang-orang saleh. Wa hiya qalilun fi zamanina, dan ini sedikit di masa kita. Nah, ya, karena istiqamah di atas al-haq tidak mudah. Ada orang berbuat baik, ibadah, ya. Wal'iyadzu billah, di akhir masa kehidupannya dia mati di dalam su'ul khatimah. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, ada seorang yang berjihad di jalan Allah dengan gagah berani. Luar biasa jihadnya. Sampai dikatakan oleh para sahabat, hadzal rajul min ahlil jannah. Orang ini termasuk dari penduduk surga. Ketika Nabi mendengarnya, beliau mengatakan, la, tidak. Bal huwa min ahlin nar. Bahkan orang itu termasuk dari penduduk api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat yang mengikuti dia sampai pada sebuah kondisi ternyata orang tersebut mati dalam keadaan bunuh diri. Dia terluka parah, lalu dia ambil pedangnya dan dia tusukkan ke badannya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan para sahabatnya, wa inna ahadakum, salah seorang di antara kalian,
ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga menurut yang tampak oleh manusia. Wa huwa min ahlin nar. Padahal dia termasuk dari penduduk api neraka. Maka istiqamah yang paling penting adalah keistiqomahan hati. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi kalau hatinya rusak, hatinya menyimpan simpanan-simpanan busuk yang jauh dari keikhlasan kepada Allah, bisa jadi dia akan menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Bayangkan seorang yang berjihad di jalan Allah, namun pada akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Apa yang membuatnya seperti itu? Karena hatinya nggak lurus di dalam beragama. Ya, maka keistiqomahan hati itu sangat perlu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yastaqimu imanu abdin. Tidak akan lurus, tidak akan istiqamah imannya seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu bisa istiqamah. Makanya jangan heran kok ada ya orang ngaji kemudian futur. Dia kembali lagi ke masa jahiliyahnya. Iya, barangkali dia nggak jujur dulu ketika hijrah. Ketika dia ingin mempelajari agama. Mungkin ada maksud-maksud tertentu. Masa Ustadz? Iyalah. Orang kalau hatinya nggak lurus itu ada saatnya di mana dia diterungkupkan oleh Allah kepada jalan yang tidak baik. Bahkan kondisinya lebih parah daripada sebelumnya. Kalau orang sudah pernah berada di dalam hidayah, kemudian kembali lagi ke belakang ke masa jahiliyahnya, biasanya lebih buruk daripada sebelumnya. Sebelum dia mengenal hidayah. Makanya selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keistiqomahan hati. Apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Yaitu hadis Ummi Salamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan, teguhkan, kuatkan hatiku di atas agamamu. Di dalam Al-Quran kita diajari untuk mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Tuhan pencipta kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi kami petunjuk. Ya. Maka istiqamah bukan hal yang mudah. Banyak orang yang menyeleweng di akhir masa dari hidupnya. Dulu tuh ada sebuah kisah orang yang dikenal dengan panggilan Abdullah Al-Qasimi. Pernah dengar ya kisahnya Abdullah Al-Qasimi? Seorang yang berilmu, mempunyai banyak tulisan, karya yang dikatakan oleh para ulama, faqad ishtara Abdullah biqutubihil jannah. Sampai seperti itu para ulama memujinya. Abdullah ini telah membeli surga dengan karya-karya tulisnya. Buku-bukunya luar biasa. Tapi apa akhir dari nasib Abdullah Al-Qasimi? Disebutkan bahwa orang ini meninggal dalam keadaan dia ateis. Ateis. Dari seorang yang karyanya dipuji oleh para ulama, sampai ternyata dia meninggal dalam keadaan ateis. Ya. Makanya hati-hati. Istiqomah itu penting. Oleh karenanya kalau kita sudah ingin beragama secara lebih baik, ya, bersihkan hati kita, murnilah karena Allah. Belajarlah tauhid supaya hati kita semakin lama semakin kuat. Karena tidak ada yang mengokohkan hati pertama kecuali karena Allah yang memberikan kekuatan tersebut dengan kita memintanya. Yang kedua, bertauhid kepadanya. Sehingga kita nggak perlu takut kepada manusia, nggak perlu takut hilang jabatan, nggak perlu takut khawatir kehilangan dunia, nggak perlu takut khawatir kehilangan pengaruh dan lain-lain sebagainya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah 7 tahapan yang menjadi kewajiban seorang muslim di dalam beribadah dan beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama, mengilmui. Yang kedua, mencintai. Yang ketiga, bertekad. Yang keempat, mengamalkan. Yang kelima, harus amalan itu secara ikhlas dan benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menghindari hal-hal yang membatalkan amal. Ya. Dan termasuk hal penting yang harus dipelajari oleh seorang yang menuntut ilmu agama, hendaknya dia mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya, itu penting sekali supaya jangan sampai dia jatuh ke dalam pembatal keislaman dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Taib. Yang terakhir, al-istiqamah, tsabat 'alal haq. Ya, teguh di atas kebenaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas waktu yang cukup panjang karena memang materinya panjang. Ya, dan itu pun sudah diperingkas. Yang benar datangnya dari Allah, adapun yang batil maupun yang salah itu datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.